المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والظهور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم النشور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله حبيب الملك العالم. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur dalam taat sehatul afiyah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Dan insya Allah Jumat selanjutnya Allah selalu memberikan kepada kita, selalu meningkatkan amal ibadah kita, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama merenung sejenak, meninggalkan pikiran yang berkaitan dengan kesibukan urusan dunia. Mari kita merenung, mari kita muhasabah, senantiasa memikirkan nasib kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita selalu memikirkan bekal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam hadis Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Usul, di mana Al-Imam An-Nawawi mengisahkan Al-Imamul Ali karamallahu wajhah ketika mau melaksanakan sholat subuh berjamaah, tergesa-gesa ketika dirinya terlambat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika keluar dari rumah, di mana ada seorang kakek-kakek yang pakai tongkat, jalannya pelan.
Al-Imamul Ali karamallahu wajhah, beliau tidak berani mendahuluinya karena menghormati seorang kakek-kakek tersebut. Ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW di dalam rakaat terakhir di dalam melaksanakan sholat subuh, ketika sesampainya ke pintu masjid, ternyata kakek-kakek tersebut adalah seorang Nasrani yang dimana hanya numpang lewat ke depan masjid. Lalu Al-Imamul Ali karamallahu wajhah masuk ke dalam masjid mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan hari itu Al-Imamul Ali kebagian satu rakaat terakhir ketika sholat subuhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika di dalam rukun terakhir didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menahan punggungnya. Ketika selesai sholat di rukun terakhir, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menurunkan wahyu sami Allahu liman hamidah. Ketika sholat selesai terakhir, di mana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi kembali, ya Rasulullah, ada sahabatmu yang saleh yang dimana tidak tahu bahwa di depannya itu adalah seorang Nasrani, di mana dengan khidmah, dengan penuh dengan kehormatan dirinya tidak berani mendahuluinya. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dengan wasilah Al-Imamul Ali karamallahu wajhah yang saat ini diabadikan di dalam selesai bangun ruku, sami'allahu liman hamidah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Penyebabnya adalah Al-Imamul Ali memuliakan orang tua, tidak tahu bahwa orang tersebut adalah orang muslim. Lalu bagaimana ma'asyiral hadirin jika yang kita muliakan, kita yang kita hormati adalah orang tua yang muslim? Lalu bagaimana kalau yang kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita hormati penuh dengan tata krama adalah kedua orang tua kita? Jika seorang pemuda belum menikah, selayaknya memuliakan adalah ibu dan bapaknya. Jika kita sudah menikah, berarti yang dimuliakan tetapi kedua mertuanya. Mertua adalah anak orang tua dari istri kita yang kita nikahi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadis Al-Imam Anas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah selalu berdoa, ya Allah ya Rabb, berikanlah kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, dan nanti di akhirat dihindarkan oleh Allah dari siksaan api neraka jahanam. Lalu bagaimana untuk menghantarkan diri kita bahagia, dimuliakan oleh Allah di dunia, kemudian nanti di akhirat terhindar diri kita dari siksaan api neraka? Di mana di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa bil walidaini ihsana la taqul lahumā uff. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa qadā rabbuka allā ta'budu illā iyyah. Kita dilahirkan oleh Allah ke dunia, diwajibkan oleh Allah menyembah, melaksanakan salat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita lahir di dunia melalui kedua orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana. Ayat selanjutnya, imma yablughannal kibaru. Suatu saat orang tua kita tenaganya habis, semuanya dalam keadaan lemah, fala taqul lahumā uff. Kita sebagai anak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana orang tua diuji oleh kita sewaktu dalam keadaan kecil.
Seandainya orang tua kita dalam keadaan sepuh, terkadang di mana pendengarannya kurang dengar, di mana jangan sampai kita ini mengeluarkan kata-kata fala taqul lahum ma'uf, jangan sampai kita ini mengeluarkan kata-kata qulubnya lebih tinggi daripada kedua orang tua kita. Di dalam hadis yang lain, di dalam tafsir yang lain disebutkan wala taqul lahum qawlan wadi'a, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor terhadap kedua orang tua kita. Ingat ma'asyiral hadirin, ketika orang tua kita dalam keadaan tidak berdaya, yakni uzkur al-abawani wa ihtajan ila afi baulihima, ketika orang tua kita dalam keadaan lemah, terbujur kaku di kamar, apa yang kita perlukan dari seorang anak bukan diperlukan uang miliaran, yang diperlukan adalah ila afi baulihima, diangkat dari tempat tidurnya ke kamar mandi. Ketika mengeluarkan di kamar mandi, mengeluarkan buang hajat besar, wadha'ituha, dan mengeluarkan aroma karena sering masuk angin yang kurang sedap, fala ta'khud bi anbika, jangan sekali-kali kita ini menutup hidung kita karena merasa ini kebauan dari kotoran yang dikeluarkan oleh aroma dari orang tua kita. Wala tab'atsu bi wajhika, jangan sampai ketika kita menghirup aroma bau pesing dari kotoran yang dikeluarkan oleh orang tua kita atau mertua kita, wala tab'atsu bi wajhika fa innahuma qad rafa'a dzalika minka min halis sigharika, jangan sampai kita menggelengkan kepala kita. Ingat sewaktu kita kecil, orang tua pun merasakan apa yang kita keluarkan dari kita sewaktu dalam keadaan kecil. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah dengan ucapan lembut lembut. Wahfid janahatul li minal rahmah, tundukkan kepala kita, rendahkan ucapan kita, meskipun di tempat kantor kita ini terhormat, dipuji-puji oleh anak buahnya, tetapi ketika berhadapan dengan kedua orang tua kita ini adalah yang rendah di hadapan kedua orang tua kita. Kemudian jangan lupa kita ini selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita, Rabbi firli warhamni, dan seterusnya, doa-doa yang dianjurkan oleh kita setiap waktu sholat. Para sahabat radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam doa li walidayhi, apabila kita selama 24 jam tidak pernah mendoakan kepada kedua orang tua kita, yudaikul aishi alal waladi, yakin kehidupannya akan diserahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama jangan berhenti ketika kita dalam keadaan susah, kita mengadu kepada Allah melalui birrul walidain. Insyaallah kehidupan kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu
واتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.